uh, link list ini adalah salah satu bentuk selain yang kemarin kita bisa merepresentasikan elemen data itu ke dalam bentuk array. Nah, di sini di dalam bentuk link list gitu ya. Nah, di sini akan ada penudingnya atau akan ada penunjuknya untuk ke elemen data berikutnya. Nah, di mana di sini nanti misalkan di sini ada nama untuk memulainya, dia akan menunjuk, lalu ada di sini ada kolom infonya dan langsung ada link atau di sini penuding ke yang berikutnya. Nah, untuk menandakan bahwa penelusuran atau link list ini itu akan ada jika di sini linknya itu bernilai 0 gitu ya. Nah, di sini dicontohkan kok tak mau berpindah. Nah, ini dicontohkan misalkan kalau kita perhatikan di sini gitu ya ada misalkan di sebuah rumah sakit di dalam satu bangsal yang terdiri dari 12 tempat tidur. Nah, di mana di sini ada nomor tempat tidur gitu ya 1 sampai 12. Lalu di setiap tempat tidur itu pasti ditempati oleh seorang pasien. Nah, di sini bahwa sudah terisi 9 gitu ya. Nah, di mana di sini kita coba nantinya akan membuat satu list nama para pasien tersebut secara alfabetik atau dalam hal ini gitu ya, misalkan di dalam pembuatan ini gitu ya, kita ingin mengurutkan gitu ya, kalau alfabetik secara alfabetik apakah akan diurutkan dari dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar yang terkecil ya, ascending atau secara descending. Nah, ini nantinya gitu ya, nantinya ini akan ini sebagai contoh gitu ya, nantinya kita coba membuat suatu link list di mana di sini start awalnya gitu ya, tadi start awalnya di sini adalah di dalam tempat tidur nomor 5 yaitu Adam gitu kan, karena kita akan mencari dulu yang kalau diurutkan gitu siapa dulu gitu ya, pasti huruf A. Nah, di sini lalu di sini kita lihat setelah kita Adam. Nah, dari Adam ini dia menuju ke next yang berikutnya ke tempat tidur gitu ya. Kalau di sini ke tempat tidur nomor 3. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini bahwa kita akan menjanjikan link list itu disajikan dalam bentuk di sini. Jadi ada
menyajikan ada bagian dari informasinya, ada bagian dari field next pointer, maksudnya untuk menunjuk ke berikutnya, link yang berikutnya. Lalu yang ketiga itu ada variabel start gitu ya. Ini dinamakan start, enggak harus namanya startup, nama apapun boleh gitu ya. Di sini adalah untuk menyimpan alamat dari elemen list. Nah, sehingga di sini ya elemen listnya jika pada akhir dari list ini ya next pointernya itu bernilai 0, berarti sudah selesai istilahnya untuk penelusurannya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ini contoh gitu ya. Nah, ini contoh satu gambaran suatu linked list ya di dalam memori, di mana di sini array-nya infonya ini info gitu. Ya isinya adalah di sini karakter gitu ya. Nah, lalu di sini infonya ini adalah suatu karakter tunggal, lalu tadi di sini ada linknya. Nah, startnya, info dari startnya itu dimulai di 9. Nah, isinya itu infonya itu adalah N. Nah, lalu yang berikutnya ke 3, yaitu nilai isinya itu adalah O ya, O. Jadi udah ada N, ada O. Nah, berikutnya dia 6. Nah, 6 itu adalah spasi atau blank gitu ya. Jadi no gitu, spasi, lalu ke 11 itu E, lalu dia ke 7 X, 7 ke 10 I, 10 di sini ke 4 gitu. Nah, 4 itu 0, berarti dia sudah nilainya adalah 0. Nah, di sini berarti isi infonya itu kalau ditelusuri adalah isinya no spasi blank exit gitu ya. Nah, ini untuk tadi bagaimana penelusurannya. Nah, di sini juga berikutnya nah, tadi kita lihat di sini string yang dihasilkan dari contoh tersebut adalah no exit. Jadi di sini startnya 9, info 9-nya adalah elemen pertama adalah N, lalu dia berikutnya ke dari 9 di sini link 9 ini ke 3. Ketiga itu elemennya adalah O, terus yang berikutnya menunjuk ke 6 blank, elemen ketiga isinya blank. Nah, seterusnya seperti itu ya tadi. Nah, yang berikutnya ini contoh yang kedua, memperlihatkan ada 2 buah link list, di mana link listnya ini adalah ALG dan geom, di mana ALG dan geom ini akan berisi berturut-turut adalah nilai mata kuliah algoritma dan geometri, gitu ya. Nah, ini dapat tersimpan dalam array test dan link gitu ya di sini. Jadi ada array
tes, dan link. Yang ALG itu berisi, yang pertama itu adalah berisi 11 ya, info untuk yang 11 gitu. Nah, sedangkan yaitu dari simpul yang pertama, sedangkan geom itu 5 sebagai lokasi simpul yang pertama dari geom. Nah, di sini kalau tadi sama di sini ya digambarkan simpul 1, 2, 3, 4 ya dengan mengikuti pointer tersebut ya. Nah, di sini didapatkan bahwa nilai dari algoritma itu berturut-turut adalah 88, 74, 93, 82. Nah, sedangkan untuk geometri itu berturut-turut 84, 62, 74, 100, 74, dan 78. Ini untuk kalau dilihat tadi gambarannya bagaimana penelusurannya. Ya. Nah, di sini kita lihat kunjungan link list ya tadi atau yang tadi yang sudah digambarkan gitu ya. Nah, ini sesuai untuk memproses dan setiap simpul ini hanya diproses 1 kali. Nah, algoritma traversal gitu ya, penulisan menggunakan variabel tadi penuding pointer ya, atau di sini PTR ya untuk menuding simpul yang sedang diproses saat ini. Nah, karena itu link PTR akan menuding gitu ya ke simpul yang berikutnya. Jadi nantinya nilai PTR itu akan berubah setelah proses pengunjungan selesai dan akan menuding ke simpul yang berikutnya. Jadi di sini kalau di sini ada pointer gitu ya. Nah, di sini akan menuding gitu ya. Dia akan menuding ke tadi pointer itu ke link elemen yang berikutnya. Jadi di sini tadi menunjuk ke sini, ini yang pertama. Nah, lalu dia akan menunjuk ke berikutnya dari sini. Yang di sini menunjuk yang berikutnya, ya. Nah, proposal secara rinci untuk pengunjungan ini di sini bahwa mula-mula kita awali dengan memberikan nilai PTR di sini sama dengan start. Lalu di sini kita akan memproses info PTR-nya, di mana di langkah kedua itu akan mengerjakan langkah ketiga dan keempat di sini jika tadi nilai PTR-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dia sama dengan 0 berarti dia langsung selesai. Nah, di sini bahwa kita proses info PCR di sini yakni yang pertama dalam list, selanjutnya tadi diperbarui melalui di sini PTR sama dengan link PTR. Nah, sekarang di sini bahwa proses info PTR
yakni akan ke simpul yang kedua. Demikian seterusnya sampai tadi nilai PTR itu sama dengan 0 untuk menunjukkan akhir dari tadi perkunjungan itu atau traversal. Nah, di sini di dalam link list kita juga bisa ada algoritma untuk mencari ya, mencari datanya atau mencari elemen datanya. Di sini akan secara yang tidak urut gitu ya, melakukan traversal simpul list sambil setiap kali memeriksa apakah informasi dalam simpul yang tengah dikunjungi tersebut misalkan sama dengan item. Jadi apa yang kita akan cari. Nah, di dalam ini dia memerlukan dua buah pemeriksaan gitu ya setiap kali putaran, bahwa yang pertama apakah dia akan memeriksa telah sampai pada akhir dari list ya di sini. Yang di dua kalau PTR-nya sama dengan 0 itu berarti akhir dari list gitu ya. Lalu yang kedua memeriksa apakah item telah ditemukan lokasinya gitu, yakni dengan memeriksa apakah info dari ini sama dengan nilai itemnya. Nah, jika tidak gitu ya, jika ini maka lokasi yang di ini sama dengan PTR langsung selesai, berarti ketemu. Nah, jika tidak berarti nilai dilihat ke data link penunjuk yang berikutnya seterusnya ya. Nah, jika tadi lokasinya itu sama dengan 0 berarti dia tidak ketemu gitu ya, pencarian gagal gitu. Berikutnya adalah tadi cari list dalam list yang terurut gitu. Nah, ini adalah melakukan traversal simpul list sambil setiap kali memeriksa apakah informasi dalam simpul yang tengah dikunjungi tersebut sama dengan item. Karena terurutnya list tidak perlu melakukan traversal sampai akhir dari list. Walaupun ini itemnya tidak terdapat di dalam list gitu ya. Nah, di sini bahwa kalau info PTR-nya udah lebih besar dari item, maka dihentikan proses pencarian. Nah, di sini juga ada dua pemeriksaan pada setiap kali putaran ya. Yang pertama tadi apakah info PTR itu sudah lebih besar dari item, berarti item tidak terdapat dalam list, proses hentikan proses cari. Lalu kalau gitu ya memeriksa apakah item telah ditemukan lokasinya, yakni dengan memeriksa apakah info PTR itu sama dengan nilai dari tadi yang akan kita cari item ya gitu ya. Nah, di sini ada search itu hasilnya info link start item terus log.
Coy, dosennya pada hilang ini. Hilang. Oh. Maaf ya, tadi internetnya gangguan. Ya, di sini kembali untuk koleksi sampah. Jadi ada biasanya kalau sudah satu memori itu sudah tidak terpakai gitu ya, misalkan dengan terjadinya satu proses penghapusan. Nah, ini bahwa sewaktu-waktu juga bisa kita pergunakan lagi. Nah, di sini bahwa sel memori dalam array yang tak digunakan itu dihimpun menjadi sebuah linked list lain, ya, yang menggunakan variabel penunding list berupa array of file. Jadi di sini ada kumpulan gitu ya, satu sel memory array yang tidak digunakan. Nah, itu kita kumpulkan ke dalam satu bentuk array yang namanya a file ya, dituliskan misalkan sebagai list, info, link, start, dan apa. Nah, di sini ya, di sini misalkan tadi dipandang tadi satu daftar contoh yang lalu itu kita simpan dua array bed dengan link. Nah, pasien tempat tidur apakah di sini yang dinyatakan sebagai bed K gitu. Nah, maka ruang yang tersedia dalam array bed ini tersebut dikaitkan dengan seperti gambar di bawah ini gitu ya. Nah, ini jadi di sini ada menunjuk satu
satu sel yang kosong di sini, yaitu 10 ya. Nah, berikutnya di sini, nah begitu juga dengan tadi yang contoh yang kedua gitu ya, untuk pengisi nilai hasil nilai algoritma dan geometri juga boleh menggunakan list a file di sini. Misalkan dapat dicatat a file di sini kita lihat yang kosong itu 9 gitu. Nah, maka tes sama dengan tadi di sini di 9 gitu adalah simpul bebas pertama, kita anggap sebagai simpul bebas pertama dari list a file. Karena link a file di sini link 9 menuju ke 10. Nah, ke 10 ini juga kita lihat juga simpul kedua yang bebas gitu ya, tidak ada nilai tesnya, hasil tesnya ya, demikian seterusnya. Nah, ya, nah di sini bahwa koleksi sampah itu atau garbage collection ini adalah suatu metode dengan sistem operasi dapat secara periodik mengumpulkan semua ruang akibat penghapusan simpul list tersebut ke dalam list ruang bebas ya. Kalau saya membayangkan kalau kita sedang mengatur folder kita gitu ya, atau kita sedang menata ulang lagi, itu biasanya ada, kalau nggak salah ingat ada perintah untuk merapatkan memori gitu ya. Jadi diatur lagi, kalau biasanya kalau digambarkan itu kan ada yang ada terisi kosong, terus ada isinya kosong gitu ya, nggak beraturan. Nah, biasanya kita bisa mengumpulkan lagi. Nah, dari itu menjadi satu ruang bebas lagi, defrag ya, biasanya di defrag gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat penyisipan ke dalam link list itu, misalkan di sini ada node A dengan B gitu ya, list A dengan B ya, yang berurutan. Nah, di sini kita akan menyisipkan di antara A dengan B dengan simpul N gitu ya, dengan simpul N gitu. Nah, di sini bahwa sekarang tadinya kalau simpul A menuding ke B, nah yang baru ini bahwa nanti A ini akan menuding ke N, dan N itu baru akan menuding ke simpul B. Nah, sehingga kita melakukan penyisipan node N ini di antara A dan B. Tuh ya. Jadi penudingnya yang akan berubah. Nah, di sini bahwa kita akan memandang satu list yang tersimpan di dalam memori dalam bentuk tadi info, link, start a file. Nah, tadi yang gambar 8B di sini, ya, ini, itu adalah tadi, tidak dapat memperlihatkan bahwa simpul baru N ini memanfaatkan ruang memori dari list a file. Nah, di sini kemudahan di dalam proses, maka simpul pertama a file ini dipakai untuk menyimpan simpul baru N tersebut. Ya, jadi dia tidak melihat yang bebas gitu ya. Nah, sehingga di sini ya, bahwa tadi di sini ya, tadi filenya di sini ini sebagai langsung N-nya ini sebagai yang bebas gitu. Nah, di sini bahwa
berikutnya gitu ya, field next pointer A sekarang tadi menuding ke N terhadap mana sebelum nya file menuding gitu. Nah, file sekarang menuding ke simpul kedua pada ruang bebas ya, pada ruang bebas. Nah, terhadap mana sebelumnya simpul N menuding. Nah, field next pointer dari simpul N ini akan menuding ke simpul B ya, yang tadinya dituding oleh A. Nah, di sini terdapat dua kasus khusus, yaitu bahwa jika simpul baru N adalah simpul pertama dalam list, maka start akan menuding N. Ya, jadi start ini akan menuding N. Nah, jika simpul baru N adalah simpul terakhir dari list, maka N akan berisi penuding 0 di sini ya. Nah, di sini tadi contoh gitu ya. Tadi pandang dari alfabetik tadi pasien, lalu misalkan ada seorang pasien baru itu masuk gitu. Nah, hak ditempatkan di ranjang 10 tadi yang kosong, yakni ranjang pertama yang kosong yang tersedia. Misalkan hak akan disisipkan dalam list, berarti kalau kita lihat di sini secara alfabetik, dia akan disisipkan antara Green dengan K. Nah, ini akan terjadi 3 perubahan dalam field penuding. Tadinya link 8 itu sama dengan 10, sekarang Green menuding ke hak, ya. Lalu link 10 tadi 1, sekarang hak menuding ke Kirt. Nah, a file sekarang sama dengan 2, ya berarti a file itu akan menuding ke tempat tidur yang kosong yang kedua ya di sini. Ya, jadi di sini akan disisipkan di antara Green dan Kick gitu ya, hak gitu. Nah, di sini tadi apa? Di sini tadi tadi kan yang 10 gitu ya diisi hak, lalu dia menuding ke 1 ke Kick. Tadi di sini Adam, Dean, Firth, Green, Creek. Nah, di sini hak, jadi dia disisipkan antara Green dan hak gitu. Nah, sehingga hak ini juga akan menuding ke 1, tadinya yang sebelumnya Dean di sini yang menuding ke posisi yang tadi Kids dengan Green gitu ya, tadi yang tadi Green tadinya menuding ke yang sebelumnya kemana tuh? Yang sebelumnya itu ini ke 1. Nah, sekarang berubah menjadi Green itu menuding ke 10. Ya, ini itu salah. Sorry. Ini ya, Green yang ke 10. Nah, itu. Nah, berikutnya misalkan contoh yang berikutnya, misalkan ada sebuah agen penjualan ya, di mana di sini ada 4 broker ya, Bond, Kelly, Hall dengan Nelson. Di masing-masing setiap broker itu mempunyai pelanggan. Nah, di sini bahwa kita akan membuat list pelanggan digabung dalam satu link list dengan array customer.
ya, berisi nama pelanggan, dan array link merupakan penunjuk ke pointer berikutnya. Nah, nama-nama broker ini akan ditempatkan dalam array broker, ya, penudingnya itu adalah array point, ya, demikian hingga poin K gitu menuding ke lokasi dari simpul pertama broker. Nah, di sini jadi tadi ada customer, lalu ada linknya. Nah, di sini ada broker bond, poinnya 12, lalu ada Kelly 3, poinnya, Halls itu 0, tidak ada, Nelson 9. Ya, nah sehingga di sini filenya itu ada di lokasi 11. Ya. Nah, sehingga di sini bahwa kita akan memandang dari broker pelanggan itu, karena list pelanggan tidak terurut, asumsikan bahwa setiap pelanggan baru ditambahkan pada awal list. Nah, jadi misalkan Gordon satu pelanggan baru dari Kelly. Nah, kita perhatikan bahwa Gordon itu akan dimasukkan di list ke-11 di sini yang kosong. Nah, baru di sini yang simpul misalkan yang tersedia yang pertama. Nah, Gordon ini akan disisipkan di depan Hunter yang tadinya adalah pelanggan pertama dari Kelly. Di sini. Pertama dari Kelly karena J itu disisipkan di depannya. Nah, ya, lalu di sini ada 3 perubahan penuding bahwa pada yang kedua yang 11 sekarang berisi Gordon, sedangkan yang Gordon ini 3 ini 11 tadi menuding ke Hunter. Nah, file yang sekarang ini menuding ke simpul nanti yang berikutnya yang di sini 18 dia akan menuding ke yang berikutnya. Nah, sehingga di sini bahwa tadi ya akan terjadi perubahan di sini, ya, tadi yang Gordon itu sudah menempati di list yang di sini 11, lalu dia menunjuk ke 3 yaitu Hunter. Nah, ini teman-teman untuk konsep dari link list. Oke, di sini sepertinya semuanya hadir ya. Ada yang teman-teman yang tidak hadir? Ya, saya coba absen dulu. Ada. Lumanu baru masuk. Tadi kalau Alivio ada? Hadir, Bu. Ajis Bayu? Hadir, Bu. Bevon? Hadir, Bu. Diajeng? Hadir, Bu. Fajar Setiawan? Hadir, Bu. Fahri? Hadir, Bu. Gayu? Hadir, Bu. Paki? Hadir, Bu.
Iqbal, Hadir, Bu. Ivano, Hadir, Bu. Jihan Putri. Hadir Ibu. Waduh, kamu dari mana? Maaf Ibu, dari toilet. Aduh.